Oke, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita mau belajar tentang materi vektor ya. Dimana ini sebelumnya minggu lalu kita udah belajar ya bahwa ada dua besaran fisis, ada skalar sama vektor. Bedanya adalah kalau skalar itu dinyatakan oleh besarnya saja, kan? Sedangkan kalau vektor besar dan arah. Ini dia contohnya untuk skalar waktu, suhu, volume, laju, energi, dan skalar tidak tergantung sistem koordinat. Kalau vektor kecepatan, percepatan, gaya, dan tergantung sistem koordinat. Sistem koordinat kita berarti ada x, y, z, berarti dia 3 dimensi. Kalau cuma x, y yang dulu nih, ini x, ini y, berarti ini 2 dimensi. Oke, kita lanjut untuk contoh-contoh besaran vektor. Ya, untuk perpindahannya misalnya 20 meter ke kanan. Nah, itu ada kata-kata ke kanan itu arahnya menyatakan bahwa dia vektor. Kemudian ada kecepatan 5 meter per sekon ke kanan atau percepatan 10 meter per sekon kuadrat ke kanan atau gaya Newton. Ini satuannya selain Newton ada kilogram meter per sekon kuadrat. Bentuk lainnya dari kata Newton. Ada momentum P sama M kali V. P nya ini huruf ini ya, kecil, kilogram meter per sekon. Ini contoh-contoh besaran vektor perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum. Kemudian kita mau tahu yang tentang skalar. Skalar ini ada jarak, ya kan? Yang kemarin kita minggu lalu kita udah belajar di gerak satu dimensi tentang S. Kan kalau perpindahan itu vektor ya. Dan V S per T ada perlajuan. Jadi kalau kemarin ada jarak, vektornya perpindahan, skalarnya kan jarak. Nah, dia punya laju skalarnya. Kalau vektornya berarti kecepatan. Kalau dia punya percepatan di vektornya, dia punya perlajuan. Dia punya nilai, tapi nggak punya arah. Kemudian ada usaha ya. Usaha F kali S, Joule. Bentuk lain dari Joule adalah, kan F itu kilogram meter per sekon kuadrat dikali M. Jadi bentuk lain Joule adalah ini ya, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini udah kita pelajarin di pertemuan pertama. Kemudian ada energi potensial Fp, rumusnya M kali G kali H ya. Ini M kali G kali H, Joule sama ya, ini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian energi kinetik setengah mv kuadrat, Joule. Joule ini ya, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke. Kita lanjut ke slide 5. Slide 5 ini untuk menggambarkan dan penulisan vektor. Jadi titik P ini sebagai titik pangkal vektor. Untuk Q itu ujungnya. Jadi yang ada panahnya itu namanya ujung. Dan tanda panah itu menyatakan arahnya vektor. Untuk besar PQ ada harga mutlaknya yaitu PQ. Jadi misalkan kamu vektornya ke atas. Ini Q-nya, ini P-nya ya. Ini berarti arahnya ke atas. Kemudian untuk notasinya, P-nya boleh kamu kasih tanda panah menyatakan bahwa dia vektor atau Q-nya. Atau juga huruf tebal ya. Sini kalau slide ini dia pakai huruf tebal, atau juga huruf miring, bebas. Itu menyatakan notasinya vektor. Jadi kamu mau tulis gini nih, P Q, kurang miring ya. Mending lebih pakai ini ya. Apa namanya? Tanda panah aja. Oke, kita lanjut ke slide 6. Dua vektor dikatakan sama kalau arah dan besarnya sama. Nah, kamu lihat di sini ada dua ya. 1, 2, dua besar, 1, 2. Besarnya sama, arahnya sama, itu berarti vektornya sama. Kalau nggak sama, kalau besarnya sama, ini kan sama-sama 2 ya besarnya, tapi arahnya beda. Kamu lihat ya, sama B beda. Besarnya nggak sama, tapi arahnya sama, itu juga dua vektor yang tidak sama. Ini 1, 2, 1, 2, 3 beda ya, tapi arahnya sama.
Apalagi yang nomor 3 besar dan arahnya beda, jelas-jelas bukan vektor yang sama. Ini 1 2 1 2 3. Kemudian untuk slide 7, menggambar vektor digambarkan sebagai garis berarah, panjang mewakili besar, arah panah mewakili arahnya. Jadi ini misalnya menyatakan besarnya ya, ini 2 meter per sekon, tapi arahnya itu ke kanan. Misalkan kayak gini, 2 meter per sekon, berarti dia menyatakan arahnya ke atas, besarnya 2 meter per sekon. Nah, kalau minus gimana? Kalau minus itu berarti kebalikan. Jadi misal kamu punya A-nya kayak gini ya, A-nya kayak gini, berarti minus A-nya ke bawah ya. Kau kasih panah boleh. Atau kamu punya misalkan ini A-nya ini, berarti kan minus A-nya ke bawah. Oh ya, minus itu arahnya kebalikan. Itu untuk menggambar vektornya ya. Untuk selanjutnya slide 8, penjumlahan vektor secara grafis. Ini ditentukan 3 buah vektor. Ini ada A, B, C. Ini ada 3 metode ya. Ini metode poligon. Kalau metode poligon, ingat-ingat ya, pangkal plus ujung. Ya, lihat A, B, C kan, kamu lihat A-nya ke sini kan? A, B-nya ke atas. Ini B-nya. Kamu perhatiin ini kan ujung, ini pangkal. C-nya ke atas lagi. C. Nah, ini adalah vektornya, atau disebut resultannya telah dijumlah. A plus B plus C. Ini pangkal plus ujung. Itu metode poligon. Kalau jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal ya. Dan dia satu-satu dulu. Misalnya A sama B, ini kan A-nya ya. A, B-nya. Nah, ini kau perhatiin B-nya taruh di sini. Nah, kau buat dulu nih garis putus-putus. Ini kan jadi resultan ya. Tapi resultannya untuk A sama B. Setelah kamu ketemu nih resultannya, kau pindahin. Ini kan resultannya ya. Ditambah dengan C. C-nya adalah tadi ke atas. Ini ibu bedain supaya kau tahu. Ini yang B-nya. Ini yang C-nya. Ini resultannya. Nah, habis itu kau buat lagi panahnya. Nah, ini ibu bedain warnanya ya. Merah, hijau. Nah, ini ya, lihat ya. Ini resultannya ya, agak mirip ya. Ini resultan ketika sudah ditambah A, B, C ya. Katakannya R1, ini R2. Jadi R1 A tambah B, R2 itu udah A tambah B tambah C. Jadi kalau jajar genjang dia satu-satu karena pangkal ketemu pangkal, dan kau buatin jajar genjang dulu. Tapi kalau si poligon mau 20 ada vektor, dia kamu tinggal jumlahin aja ujung sama pangkalnya ya. Dia lanjut A min B. Nah, A min B gimana? Misalnya tadi kamu dikasih gambarnya A-nya seperti ini, B-nya ini. Berarti kebalikan arahnya ini. Min B ya. Jadi kalau A min B artinya kau jumlahin aja nih A ya kan? A-nya ini. Kalau mau pakai metode poligon tinggal langsung jumlahin. B-nya kan arah ke bawah kan? Arah bawah. Udah nggak cukup ini. Ini min B-nya ya. Nah, ini ibu kasih resultannya pakai arah yang berbeda. Nah, ini. Ini pakai cara poligon. Tapi kalau mau pakai cara jajar genjang gimana? Nah, kita lihat aja. A-nya kan ke sini ya, A-nya. B-nya kan ke arah sana ya. Nah, B-nya sana ya.